Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, para santri Ikhya online yang saya cintai, para hadirin dan hadirat, mari kita mulai kembali ngaji Ikhya mingguan pada malam hari ini. Tapi sebelum kita mulai ngaji Ikhya, seperti biasa mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada muallif kitab Ikhya, yaitu Imam Ghazali. Dan sekaligus kita membaca Al-Fatihah pada awal pengajian ini dengan niat agar semua kiai-kiai kita, masyayikh kita, dan guru-guru kita yang sekarang sedang menderita penyakit COVID ya, atau penyakit-penyakit yang lain disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Fatihah malam ini kita hadiahkan juga kepada salah satu santri Ikhya yang wafat 3 hari yang lalu, Mas Rudi Hartono ya. Semoga Mas Rudi Hartono diampuni oleh Allah segala kesalahannya dan kebaikan-kebaikannya diterima oleh Allah, dan semoga ngaji Ikhya dia selama ini bisa menjadi tawassul bagi dia untuk lancar masuk surga ya. Ila ruhi nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila arwahi azwajihi wa ahli baitihi wa sahabatihi wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i wa salihin, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa khususan ila ruhi sayyidi ta'ifah al-imam al-Junaid al-Baghdadi, wa ila ruhi asy-Syaikh al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi, wa ila arwahi awliya'illahi ta'ala muassisi at-turuqil mu'tabarah, wa ila arwahi awliya'illahi ta'ala fi ardi Jawa, wa khususan ila arwahi Wali Songo, wa ila ruhi waliyil jaddini Mbah Mutamakin qaddasallahu asrarahu manawwara dhara'iqahu wa adam barakatihim wa nafa'ana bi ulumihim wa amaddana bi madadihim, wa ila arwahil ulama'is salihin wal muallifin wal musannifin, khususan ila ruhi sahibi al-Ikhya Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dhariqahu wa adal barakati wa nafa'ana bi ulumil arwahi amwadil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi masyariqil ardi wa magharibiha barri wa bahri adada makana ma yakun, khususan arwaha abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa asatidatina, wa nakhussu khususan arwaha muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama, wa khususan ila ruhi hadratis Syekh Mbah Hashim Asy'ari, Mbah Wahid Hashim, Mbah wa hasbullah, Mbah Bishri Sansuri, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Khalil Kasingan, Gusdur, Mbah Ki Solah, Ki Yusuf Hashim, wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhim wa ila ruhi sadiqina Mas Rudi Hartono ghafarallahu dzunubah wa satara uibah wa yam darajati syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin rabbi yassir wa a'in. Kita baca kitab Ikhya di halaman 1022 di bab baru al-afatus tsaniyata asyarata ifsya'us sirri. Al-afatus tsaniyata asyarata, afat atau bahaya mulut yang ke-12 adalah ifsya'us sirri, menyebar-nyebarkan rahasia orang, mudal-mudal rahasia orang ya.
Wahua dan ifsya'us sir, ya, membongkar rahasia orang, atau dalam bahasa medsos sekarang itu doxing, ya, menggali rahasia orang secara ilegal, ya. Itu manhiyun, dilarang, anhu, dari ifsya'us sir ini. 5, karena ada bahaya fihi, di dalam ifsya'us sir, minal idza'i, berupa menyakiti orang yang kamu bongkar rahasianya, wat tahawuni, dan meremehkan bihaqil ma'arifi, terhadap hak persahabatan atau perkenalan, wal asdiqai, dan persahabatan. Jadi persahabatan itu punya konsekuensi, ya, yaitu begitu kita bersahabat dengan seseorang, ya kita harus bisa menjaga rahasia teman kita itu. Itulah namanya hakul ma'arif wal asdiqa, ya. Nah, ketika kamu membongkar rahasia dia, itu ya pasti menyakiti dia. Qala, bersabda an-nabiyyu, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza haddatsa ar-rajulu al-haditsa tsumma iltafata fahiya amanatun, ya. Idza haddatsa, ketika mengucapkan, ketika bercakap-cakap, ar-rajulu, seorang laki-laki dan juga perempuan, ya, tidak hanya laki-laki saja, al-haditha, percakapan. Ketika seseorang itu mengabarkan sesuatu, mengatakan suatu ucapan dalam sebuah pertemuan atau percakapan antara 2 orang atau 3 orang, ya, tsumma tafata, kemudian pergi, kemudian mengo, maksudnya mengo itu dia berlalu, ar-rajul itu, fahiya, maka percakapan itu, amanatun, adalah amanat bagi orang yang mendengarkan percakapan itu, dan tidak boleh disebar-sebarkan ke orang lain. Ini hadis penting sekali, ya. Wa qala, dan bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mutlaqon, secara mutlak, artinya secara umum, ya, al haditsu bainakum amanatun. Al haditsu, percakapan, bainakum, di antara kalian, amanatun, adalah suatu amanat. Amanatun adalah suatu amanat. Wa qala, dan berkata al Hasanu, Imam Al Hasan Al Basri. Kalau di dalam kitab tasawuf kita membaca Al Hasan tanpa keterangan apapun, ya, itu berarti maknanya adalah Al Hasan Al Basri. Jadi Hasan, nggak ada Hasan lain kecuali Al Basri, saking terkenalnya, ya. Jadi begitu orang menyebut Al Hasan, ya sudah pasti itu Al Hasan Al Basri. Kalau di NU kok menyebut Kiai Said, ya pasti Kiai Said Agil Siraj, bukan Kiai Said yang lain, walaupun Kiai Said yang lain ada, ya. Tapi begitu disebut idza utliqa Kiai Said, ya maknanya adalah Kiai Said Agil Siraj. Ya, itulah. Jadi di dalam masing-masing bidang keilmuan, ya, itu selalu ada istilah-istilah tertentu yang begitu diucapkan orang langsung paham, oh itu artinya ini, ya. Walaupun tanpa keterangan apapun. Al Hasan maksudnya adalah Al Hasan Al Basri kalau itu di dalam konteks kitab-kitab atau keterangan dalam bidang tasawuf. Kalau di dalam hadis misalnya, ya, dikatakan rawahu syaikhan, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh 2 syekh, maksudnya Bukhari Muslim, ya. Kalau di dalam fikih Syafi'iyah, fikih mazhab Syafi'i, dikatakan qala al-ustaz, ya, ustaz berkata, tanpa keterangan apapun, qala al-ustaz, ya. Siapa itu kok ustaz? Karena ustaz kan banyak. Oh enggak, kalau di dalam mazhab Syafi'i dikatakan qala al-ustaz, ustaz itu maksudnya adalah al-ustaz Abu Ishaq Asy-Syirazi, salah satu ulama penting dalam mazhab Syafi'i yang mengarang kitab Muhadzab, gitu, ya. Qala al-ustaz artinya adalah al-ustaz Abu Ishaq Asy-Syirazi. Kalau di dalam kitab dalam bidang tata bahasa Arab, dalam bidang nahwu, orang menyebut
berkata al-kitab ya. Wa qala fil kitab. Misalnya ada seorang ulama menulis atau mengatakan qala fil kitab. Dia berkata dalam Alkitab. Itu maksudnya Alkitab itu artinya Alkitab karangan Imam Sibawayh. Saking terkenalnya tanpa dijuduli, jadi qala fil kitab. Wa fil kitabi, dan dalam kitab, maksudnya kitab itu ya kitab karangan Imam Sibawayh ya. Seorang ulama yang menjadi peletak dasar tata bahasa Arab ya. Jadi setiap ilmu, setiap bidang disiplin keilmuan itu selalu ada di sana, ada istilah-istilah yang tanpa keterangan apapun, kalau orang sudah terbiasa dalam bidang ilmu itu akan paham maksudnya apa. Waqala, dan berkata Al-Hasanu, Imam Al-Hasan Al-Basri, inna minal khiyanati an tuhadditsa bisirri akhika. Inna minal khiyanati, sesungguhnya termasuk pengkhianatan. An tuhadditsa adalah menceritakan engkau atau mengabarkan engkau, mengatakan engkau bisirri akhika, tentang rahasia saudara kamu. Jadi menyebarkan, membongkar, mengudal-ngudal rahasia orang itu pengkhianatan terhadap hak persahabatan ya. Dan kita seringkali mengabaikan yang kelihatannya yang penting itu, tapi di mata orang sekarang ini dianggap remeh ya, membongkar rahasia orang itu. Wa yurwa, dan diceritakan, anna Muawiyah, sesungguhnya Muawiyah radhiyallahu anhu, ini sahabat Kanjeng Nabi yang menjadi khalifah, menjadi raja pertama di dalam kerajaan Bani Umayyah dan sekaligus pendiri kerajaan Bani Umayyah ya. Wa yurwa, dan diceritakan anna Muawiyah, sesungguhnya Raja Muawiyah radhiyallahu anhu asarra, membuka rahasia atau memberikan sesuatu atau mengatakan sesuatu secara rahasia, itu asarra, ilal Walid ibn Utbah, kepada Al-Walid ibn Utbah, ini keponakan dia. Jadi Al-Walid ibn Utbah ini keponakan Muawiyah atau Sayyidina Muawiyah ibn Abi Sufyan, karena bapaknya Walid bin Utbah yaitu Utbah bin Abi Sufyan itu adalah saudaranya Abi Sufyan ya. Utbah ibn Abi Sufyan. Jadi Utbah ini saudaranya Muawiyah, putranya Abi Sufyan. Abi Sufyan itu adalah sahabat Kanjeng Nabi yang dulunya musuh Kanjeng Nabi ketika perang Badar dan perang Uhud ya. Itu pemimpin pasukan Quraisy ketika melawan umat Islam pada dua perang itu adalah bapaknya Muawiyah ya, yaitu Abi Sufyan, atau mbahnya Walid bin Utbah ini ya. Jadi Walid bin Utbah ini mbahnya namanya Abi Sufyan ini. Abi Sufyan dulu adalah pemimpin pasukan Quraisy yang melawan Kanjeng Nabi. Istrinya namanya Hindun ibn Utbah ya, istrinya Abi Sufyan. Hindun ini sejarahnya dulu ya, kita mungkin masih ada yang ingat, Hindun bin Utbah istrinya Abi Sufyan ya, bapaknya Muawiyah, mbahnya Walid bin Utbah ini. Hindun bin Utbah itu dulu terkenal karena kisahnya dalam perang Uhud ya, meminta seorang budak berkulit hitam namanya Wahsy untuk diserai tugas membunuh pamannya Kanjeng Nabi yaitu Hamzah ibn Abdul Muttalib ya. Dan berhasil. Begitu berhasil dibunuh, dibelah dibelah dadanya, dibuka dadanya dan diambil jantungnya dan dimakan mentah-mentah jantungnya oleh Hindun bin Utbah ini. Kenapa dia melakukan itu? Karena Hindun bin Utbah itu kehilangan saudara, bapak, paman, dan anaknya waktu perang Badar. Jadi ketika perang Badar dia kehilangan banyak saudara dan dia
dendam luar biasa dan dendamnya ingin dilampiaskan ketika perang Uhud itu. Jadi inilah ibunya Muawiyah bin Abi Sufyan itu, Hindun bin Utbah itu. Itu luar biasa. Ini kisah ini ini cerita yang kita baca ini menyangkut tokoh-tokoh yang sejarahnya itu unik ya. Muawiyah ini seorang raja pertama dalam dinasti Umayyah dan dia memberikan atau mengatakan sesuatu yang rahasia kepada keponakannya yaitu Walid bin Utbah ini. Nah, Walid bin Utbah ini itu dia bapaknya yaitu Utbah bin Abi Sufyan, adiknya Muawiyah bin Abi Sufyan itu adalah gubernur Mesir. Jadi waktu Muawiyah bin Abi Sufyan itu menjadi raja pertama dalam dinasti Umayyah, dia mengangkat adiknya yaitu Utbah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Mesir ketika gubernur pertama ya Mesir yaitu Amr bin As meninggal. Digantikan mungkin bukan pertama ya. Ya, kayaknya kedua ya atau pertama saya lupa. Amr bin As meninggal sebagai gubernur Mesir, digantikan adiknya Muawiyah bin Abi Sufyan namanya Utbah bin Abi Sufyan, bapaknya Walid bin Utbah yang nanti kita akan baca kisahnya ini. Nah, Walid bin Utbah ponakannya Abi Sufyan, Muawiyah itu dulu pernah diangkat waktu pemerintahannya anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan yaitu Yazid bin Muawiyah sebagai gubernur kota Madinah. Itulah gubernur namanya Walid ibn Utbah. Dan pada saat Walid bin Utbah jadi gubernur di Madinah itu, di sana ada tokoh besar tabi'in namanya Sa'id bin Musayyib atau Sa'id ibn al-Musayyab, salah satu rawi hadis yang sangat terkenal sekali yang banyak kita baca dalam kitab Kutubus Sittah ya. Nah, itulah Walid bin Utbah ini tokoh penting yang kita baca ini politis besar ini ya. Muawiyah ini raja, Walid bin Utbah ini gubernur Madinah, bapaknya Utbah bin Abi Sufyan itu gubernur Mesir ya. Nah, ini percakapan di antara penggede-penggede ini. Jadi suatu hari Muawiyah bin Abi Sufyan ini bercakap-cakap, ngobrol dengan keponakannya Walid bin Utbah dan membagikan atau mengatakan suatu rahasia mengenai bapaknya yaitu Utbah bin Abi Sufyan ya. Jadi asar memberikan atau mengatakan sesuatu secara rahasia Muawiyah ilal Walid bin Utbah kepada Walid bin Utbah yaitu keponakannya, hadithahu omongannya Muawiyah ya, artinya rahasianya Muawiyah. Faqala maka berkatalah Walid bin Utbah li abihi kepada bapaknya Walid yaitu Utbah bin Abi Sufyan. Begitu pulang dia lapor ke bapaknya mengenai rahasia yang dikatakan oleh Muawiyah mengenai bapaknya ini. Ya abati wahai bapakku, inna amirul mu'minin, sesungguhnya Amirul Mukminin yaitu Muawiyah asarro membongkar atau mengatakan rahasia Muawiyah ilayya atau Amirul Mukminin ilayya kepadaku hadisan suatu omongan rahasia. Wa ma arahu yatwi angka wa ma arahu dan tidak melihat aku kepada Amirul Mukminin ya yatwi merahasiakan Amirul Mukminin angka dari kamu wahai bapakku ma suatu rahasia basato yang membeberkan Amirul Mukminin kepada ma ila ghairika kepada selain engkau. Saya nggak percaya masa dia mengatakan suatu rahasia kepada saya yang nggak dikatakan kepada engkau wahai ayahku, padahal engkau ini kan kepercayaannya Muawiyah yaitu Utbah ibn Abi Sufyan ya. Jenengan kan gubernurnya Muawiyah, masa dia tidak memberitahu rahasia itu kepada engkau ya. Malah rahasia itu dikatakan kepada saya. Qala maka berkatalah bapaknya Walid yaitu Utbah ya, fala tuhaddits ya, kalau begitu fala tuhaddits, maka jangan
menceritakan engkau ni kepadaku bihi mengenai rahasia itu. Fa innaman, karena sesungguhnya orang katama yang merahasiakan sirrohu rahasianya orang ini, karena maka ada al khiyaru khiyar pilihan ya ilahi kepada orang itu. Waman dan barang siapa afsya yang membongkar orang ini kepada rahasia tadi, maka karena ada al khiyaru pilihan alaihi itu berada di atas dia. Orang yang membongkar rahasianya, rahasia yang diberi, yang dikatakan oleh orang lain kepada dia ya, orang yang membongkar rahasia orang lain ya, maka orang itu kanal khiyaru ilaihi, maka orang itu dia punya pilihan ya, punya pilihan untuk menyimpan rahasia itu atau tidak, tapi dia menyimpannya sehingga dia ini orang yang memenuhi hak persahabatan itu. Sebaliknya orang yang membongkar rahasia itu berarti pilihan dia itu, artinya pilihan membongkar atau tidak, dan kemudian dia membongkar rahasia itu. Jadi pilihan itu justru menjadi bencana bagi dia. Jadi orang ketika dapat rahasia itu kan punya pilihan, mau disimpan atau dibongkar. Kalau dia disimpan maka dia memilih sesuatu yang baik itu. Artinya opsi itu menguntungkan dia, kanal khiyaru ilaihi. Tapi kalau dia membongkar rahasia berarti dia memilih sesuatu yang memberatkan dirinya karena membongkar rahasia orang lain. Nah, tapi ini kita nggak tahu apa rahasia yang diomongkan atau dikatakan oleh Muawiyah kepada keponakannya ini, Walid bin Utbah. Tapi Walid bin Utbah ini ngotot kepingin memberitahu ayahnya mengenai rahasia ini. Berarti ya isinya penting. Kita nggak tahu isinya apa, karena cerita ini yang penting bukan rahasianya apa, tapi tentang bagaimana bapaknya Walid bin Utbah, yaitu Utbah itu tidak mau anaknya membongkar rahasia yang dikatakan oleh Muawiyah kepada dia mengenai dirinya. Udahlah, jangan kamu katakan itu. Tapi anaknya ini mungkin menanggung beban berat karena ini rahasia menyangkut ayahnya. Dan mungkin terkait dengan jabatannya sebagai gubernur di Mesir itu. Jadi dia nggak tahan tidak memberitahu itu kepada bapaknya. Tapi justru bapaknya menolak. Ya. Fakultu, maka berkata aku, maksudnya Walid bin Utbah ya. Ya abati, wahai bapakku, wa inna hadza, sesungguhnya rahasia ini la yadkhulu, masuk bainar rajuli, antara seorang laki-laki, wa baina ibnihi, dan antara bapaknya laki-laki ini. Ini kan rahasia antara bapak dan anak, masa nggak boleh kita ceritakan ya. Faqala, maka berkata bapaknya Walid, yaitu Utbah tadi itu, la, jangan, wallahi ya bunayya, demi Allah wahai anakku, walakin, tetapi, uhibbu, senang aku, alla tudzallila, untuk tidak menundukkan engkau, maksudnya menundukkan itu menggampangkan engkau, lisanaka, mulutmu, ya hadits sirri, untuk mengatakan omongan-omongan tentang rahasia. Jangan kau katakan rahasia yang sudah dipercayakan oleh Muawiyah kepada kamu ini. Qala, maka berkata Walid bin Utbah, fa'ataitu, maka mendatangi aku Muawiyah kepada Sayyidina Muawiyah, fa'akhbartu, maka memberitahu aku kepada Muawiyah. Jadi dia nggak betah tanya, datang lagi kepada Muawiyah sang raja ya, karena dia kepingin memberitakan rahasia itu kepada bapaknya. Faqala, maka berkata Muawiyah, ya Walid, wahai Walid ya, a'taqaka abuka min riqqil khata'i, a'taqaka, telah memerdekakan engkau kepada kamu, abuka, bapak kamu, min riqqil khata'i, dari perbudakan melakukan kesalahan. Kamu ini sudah
bebaskan dari perbudakan, yaitu berupa melakukan kesalahan. Mestinya kamu senang dong. Kok kamu kepingin ngotot, kepingin membongkar rahasia itu bagaimana? Kamu kan sudah dibantu oleh ayah kamu, ya. Diringankan oleh bapakmu, dimerdekakan oleh bapakmu dari perbudakan, yaitu perbudakan berupa melakukan tindakan kesalahan, yaitu membongkar rahasia. Fa ifsya'us sirri, maka membongkar rahasia, khianatun adalah pengkhianatan. Nah, ini kisah menarik antara penggede-penggede ini ya, Muawiyah, Utbah bin Abi Sufyan dan anaknya Walid bin Utbah ini. Kita nggak tahu rahasia ini apa ya, tapi saya kira ini rahasia penting menyangkut masalah politik ini. Karena itu anaknya kepingin memberitahu kepada bapaknya. Wahua, dan membongkar rahasia, haramun adalah haram. Ya, membongkar rahasia orang lain itu haram. Idza kana, tapi diberikan syarat ya, diberikan kualifikasi. Idza kana, ketika ada fihi, di dalam ifsya'us sir, membongkar rahasia ini, idrarun, ada unsur menyakiti orang lain. Jadi kalau rahasia biasa ya tidak menyakiti orang, ya tidak haram ya, meskipun dia tetap tidak baik. Jadi membongkar rahasia yang dianggap dosa itu adalah, ini penting ya. Jadi Imam Ghazali memberikan keterangan, jadi yang dilarang itu membongkar rahasia yang menimbulkan sakit hati kepada teman kamu. Tapi kalau rahasia yang justru membuat dia senang, ya tidak dosa ya, karena tidak menyakiti ya. Meskipun dia tetap tidak baik ya, walaupun tidak menyakiti. Dan biasanya orang itu ngomongin rahasia orang itu kan umumnya ya rahasia-rahasia yang jelek. Karena kalau ngomongin rahasia yang baik, rahasianya orang lain itu nggak menaikkan adrenalin, ya kan? Jadi biasanya orang ngobrol itu semangat kalau ngomongin kejelekan orang. Tapi kalau ngomongin kebaikan itu tidak menaikkan adrenalin orang, nggak semangat orang itu. Jadi omongan makin asyik kalau kita ngomongin rahasia orang lain yang jelek. Wah, begitu ada membongkar rahasia jelek orang lain, wah langsung orang ngerubung semua. Samalah di Twitter, begitu ada orang bongkar rahasia orang lain yang jelek, udah langsung followernya nambah, ya kan? Followernya nambah. Bahkan ada orang yang berburu follower dengan cara membongkar rahasia orang. Karena kalau ngomongin kebaikan orang nggak tertarik. Lu'mun, dan tindakan yang jelek ya. Lu'mun itu tidak bukan dosa tapi jengkelin, tindakan yang jengkelin itu lu'mun ya. Walu'mun, dan tindakan yang jelek, illam yakun, jika tidak ada fi di dalam ifsya'us sir, idrarun, unsur menyakiti orang. Jadi kalau tidak menyakiti ya itu tidak haram, tapi ya sekedar tindakan orang yang jelek ya. Orang jek, orang yang brengsek itu lu'mun ya. Waqad dzakarna, dan sudah menerangkan aku Al-Ghazali ma sesuatu ya ta'allaku yang berhubungan ma ini bikitmanis sirri, berhubungan dengan soal menyimpan rahasia. Jadi ada kitab Ihya, ada bagian dalam kitab Ihya yang lampau ya, di bagian kitab yang Ihya yang lain itu sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali mengenai soal ajaran untuk merahasiakan rahasia. Fi kitabi adabis suhbati, di dalam kitab mengenai adabnya persahabatan. Fa'aghna, maka sudah mencukupi kitab adabis suhbah itu anil i'adati, dari diulang lagi di sini. Jadi dalam jilid Ihya jilid kedua ya. Jadi kita tahu ya kitab Ihya itu 4 jilid. Jilid yang kedua yaitu yang
mengenai Rubu'ul Adat ya, kitab yang berkaitan dengan pergaulan antar manusia. Di sana ada kitab khusus, ada bab khusus namanya Kitabu Adabis Suhbah, yaitu kitab yang nomor 5 ya. Jadi setiap kitab Ihya itu 4 jilid, masing-masing jilid itu terdiri dari 10 kitab. Artinya 10 bab ya. Jilid pertama 10 bab, jilid kedua 10 bab, ketiga 10 bab, keempat 10 bab. Jadi total 4 jilid itu ada 40 kitab, ada 40. Jadi kitab Ihya itu seperti koleksi kitab. Ihya itu kitab besar, di dalam kitab Ihya ada kitab kecil-kecil. Ada kitab. Jadi kitab rumah besarnya itu adalah kitab Ihya. Nah, di dalam rumah besar ini ada kamar-kamar. Masing-masing jilid di dalam kitab Ihya ada 4 jilid, masing-masing jilid ada 10 kamar. Nah, di jilid kedua, juz kedua kitab Ihya itu ada 10 kitab ya. Kitab yang nomor 5 itu berbicara mengenai Kitabu Adabis Suhbah. Nah, di sana dijelaskan mengenai tata cara pergaulan antara teman, adab dan etikanya bersahabat itu apa. Salah satunya adalah menyimpan rahasia. Jadi kalau sampean ingin membaca keterangan yang lebih elaboratif, lebih mendalam, silahkan merujuk kepada kitab Ihya jilid 2. Nah, kebetulan yang saya baca ini kan mulainya jilid ketiga, jadi kalau mau ngaji yang jilid kedua masih nunggu sekian tahun lagi, masih lama ya, masih lama. Makanya pembahasan mengenai bab ini itu sangat pendek sekali ya. Ya, tapi intinya adalah salah satu jalan menuju manusia rohani ya ini, yaitu kalau sampean kepingin meningkatkan makom kerohanian sampean sebagai manusia, salah satu jalannya adalah mengendalikan mulut kita dari membongkar rahasia orang lain. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah semua jenis rahasia itu tidak boleh dibongkar? Lalu kalau begitu bagaimana dong dengan tugas wartawan yang selalu bongkar rahasia para pejabat itu? Apakah itu termasuk ifsya usir yang dilarang di sini? Nah, tidak ada keterangan dalam kitab Ihya ini, tetapi kalau menurut saya yang dilarang membongkar rahasia yang masuk dalam kategori haram itu ya rahasia di dalam hubungan personal antar manusia. Tapi kalau rahasia menyangkut pejabat publik ya kalau bagi saya dibongkar itu tidak dosa, malah justru itu suatu keharusan karena itu bagian dari kontrol masyarakat terhadap pejabat publik. Jadi kalau ada koran memberitakan mengenai kekayaannya para pejabat misalnya, atau harta-harta pejabat, atau apa yang dilakukan oleh pejabat, atau bisnisnya para pejabat misalnya, ya itu semua pasti menyakiti pejabat kalau dibongkar kan. Tetapi publik mendapatkan manfaat dari situ, karena itu bagian dari cara masyarakat untuk mengontrol pejabat publik supaya tidak sembrono. Jadi ada maslahat di sana, yaitu maslahat akuntabilitas, pertanggungjawaban pejabat publik kepada rakyatnya. Nah, kalau itu menurut saya ya tidak masuk dalam kategori ifsya usir di sini. Nah, Imam Ghazali ketika menulis kitab Ihya ini pada zaman itu belum ada itu koran atau majalah atau wartawan, itu belum ada. Dan belum ada kebiasaan meminta tanggung jawab penguasa dengan cara diekspos, diberitakan kekayaannya, perilakunya dan segala macam. Itu belum ada ketika itu. Ya kalau pada zaman Imam Ghazali ada orang berani membongkar rahasia raja, ya dibunuh pasti dibunuh. Nggak mungkin itu. Nah, sekarang kan kita hidup di zaman yang berbeda, di zaman
lain sekarang. Jadi konteksnya sudah beda. Jadi ifsya'us sir di sini ini adalah ifsya'us sir menyangkut rahasia sesama teman ini loh ya. Dalam pergaulan antar orang itu. Jadi tapi kalau rahasia pejabat itu ya enggak masalah dibongkar itu. Bahkan itu harus ya. Kalau pejabat tidak dibongkar harta kekayaannya dan segala macam, nanti kalau korupsi kan kita nggak tahu itu. Jadi itu ya. Jadi yang dilarang itu adalah membongkar rahasia di dalam pergaulan antar orang per orang. Termasuk ya membongkar rahasia sebagai ajang bisnis ya, itu ya nggak boleh itu, mestinya itu entertainment itu nggak bisa itu. Tapi kan sekarang orang mendapatkan duit besar dengan membongkar rahasia artis inilah, artis itu mestinya nggak boleh itu ya. Jadi yang boleh dibongkar rahasianya itu adalah pejabat saja, penguasa, karena itu terkait dengan maslahat rakyat. Tapi kalau artis atau ini itu ya dikorek-korek kesalahannya itu ya bagian dari ifsya'us sir yang tidak dibolehkan sebetulnya. Oke, sekarang kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Al-afatu tsalitsata asyarata. Godaan atau jebakan mulut yang ke-13. Al-wa'dul kadzibu, yaitu janji bohong. Ini juga salah satu godaan mulut manusia ya, janji yang bohong. Fa innal lisana, kenapa kok janji bohong itu godaan ya? Kenapa orang tergoda untuk janji bohong? Fa innal lisana, karena sesungguhnya mulut manusia sabakun itu terburu-buru ilal wa'di kepada atau untuk janji. Manusia itu biasanya terburu-buru janji, apalagi para politisi itu seneng janji itu. Kalau enggak seneng janji bukan politisi itu. Karena tebar janji itu, tebar pesona itu memang ya mendatangkan kepuasan sesaat kepada orang itu. Jenengan kalau janji kepada orang itu kan, apalagi janji melakukan ini itu segala macam, itu kan membuat orang yang kita janjikan itu kan merasa senang dan kita merasa bangga karena bisa menyenangkan orang itu. Padahal itu kesenangan semu, karena kalau janjinya nggak dipenuhi kan orang kan kecewa. Jadi orang itu selalu terburu-buru janji, sementara thumman nafsu. Ini aspek psikologis yang menarik diterangkan oleh Al-Ghazali. Orang itu selalu kecenderungannya terburu-buru janji, sementara thumman nafsu, kemudian jiwa manusia, rubbama la tasmahu, kadang-kadang tidak berkenan atau tidak mau, tidak cukup dermawan bil wafai untuk memenuhi janji itu. Begitu datang waktunya memenuhi janji, kita malas itu. Tapi ketika memberikan janji itu kita senang. Waktunya memenuhi janji, kita malas untuk melakukan itu. Itulah jiwa manusia. Mulutnya senang janji, jiwanya itu kendor. Tidak matching, tidak bisa memenuhi apa yang dikatakan oleh mulut kita. Fayasiru, maka jadilah al-wa'du, janji itu khulfan, sebagai pengkhianatan atau ya pelanggaran terhadap janji. Wadzalika, dan khulfun ini, melanggar janji ini adalah min amaratin nifaqi, salah satu dari tanda-tandanya kemunafikan. Nanti akan dijelaskan janji yang
melanggar janji yang masuk dalam kategori kemunafikan itu apa? Nanti akan dijelaskan. Tidak semua melanggar janji itu masuk di dalam kategori kemunafikan, tidak, atau tanda-tanda kemunafikan. Tapi nanti ada penjelasannya lebih jauh belakangan nanti. Qala berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ini surat apa ya? Ayat pertama dalam surat Al-Maidah ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu mukhillis saidi wa antum hurum ya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqudi, wahai orang-orang beriman, aufu, penuhilah bil uqudi, terhadap janji kalian. Jadi seperti sudah saya jelaskan berkali-kali, struktur pembahasan kitab Ihya itu selalu ketika membahas sesuatu, Imam Ghazali selalu menjelaskannya itu dengan sistematis sekali. Kalau jenengan baca kitab Ihya ini sangat sistematis. Jadi kalau menjelaskan sesuatu itu dicerangkan dulu dalilnya dari Quran. Setelah Quran selesai nanti hadis. Setelah hadis selesai nanti ucapan para sahabat atau tabi'in atau tabi'un tabi'in. Baru setelah itu nanti kisah-kisah yang berkaitan dengan para wali-wali di zaman awal dulu, para orang-orang salaf. Selalu begitu, Quran, hadis, atharus sahabah wa tabi'in was salaf, kemudian kisah-kisah atau hikmah dari para ulama-ulama pada zaman awal dulu. Jadi itu selalu begitu Ihya itu, dan itu konsisten dilakukan oleh Al-Ghazali dari awal sampai akhir. Kalau jangan baca kitab Ihya dari awal sampai akhir selalu begitu. Nah, setelah selesai itu semua, baru Al-Ghazali menuliskan pendapatnya sendiri. Jadi pendapat beliau itu biasanya ditaruh di bagian akhir. Setelah selesai dengan semua itu ya. Jadi kira-kira kitab Ihya itu strukturnya ada dua bagian besar. Bagian pertama adalah bagian yang menyangkut dalil naklinya, dalil berupa hadis atau pendapat para sahabat, hikayat-hikayat ya. Dalil yang berupa kisah dari masa lampau. Kemudian yang kedua baru dalil akli atau dalil berdasarkan istihadnya atau pendapatnya Al-Ghazali sendiri itu. Jadi selalu begitu. Dan itu konsisten dilakukan oleh Al-Ghazali di dalam kitab Ihya dari juz awal sampai juz keempat. Nah ini sekarang setelah ayat selesai, waqala, dan bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-idatu atiyatun. Al-idatu bacanya al-idatu bukan al-iddatu ya. Kalau iddatu artinya adalah hitungan. Ya, tapi kalau al-idatu artinya adalah janji. Masdarnya wa'ada ya'idu idatan. Al-idatu janji. Janji itu atiyatun adalah pemberian. Jadi jenengan berjanji itu memberi kepada orang lain. Kalau nggak sampean penuhi, itu berarti sampean berkhianat atau melanggar janji untuk memberi, ya kan? Jadi janji itu memberi itu. Memberi tapi baru berupa ucapan. Kalau jenengan tidak follow up janji itu ya itu namanya melanggar janji ya. Pasti mengecewakan itu. Karena orang mau sampean beri nggak jadi. Wa qala, dan bersabda kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-wa'yu mithlud daini au afdalu. Al-wa'yu janji ya. Al-wa'yu itu istilah lain untuk al-wa'du, itu al-wa'yu. Ini mungkin dialek ya. Al-wa'du itu dialek suku Arab tertentu. Al-wa'yu sebetulnya kata yang sama, itu al-wa'yu, al-wa'du. Tapi ini yang satu dialek suku ini, yang ini dialek suku yang lain ya. Al-wa'yu janji adalah mithlud daini, seperti utang. Janji itu seperti utang. Orang yang sampean janjikan itu punya piutang kepada kamu. Au afdalu, atau bahkan lebih baik, lebih mulia daripada hutang itu.
hutang ya pasti konsekuensinya kita harus bayar hutang. Begitu juga kalau kita janji ya harus dibayar janji itu, karena sama dengan utang. Wal wa'yu, dan janji artinya al wa'yu adalah al wa'du, janji. Waqad athna, dan sungguh telah memuji Allah Ta'ala ala Nabi, terhadap nabinya Allah Ismail, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail itu dipuji oleh Allah di Quran, fi kitabi, di dalam kitabnya Allah Al-Azizi, faqala innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, ya, dalam surat Maryam ini. Innahu, sesungguhnya Ismail adalah ada Ismail ini shadiqal wa'di, orang yang memenuhi janji. Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Kila, dikatakan, ya, sebagai tafsir terhadap ayat ini, tafsirnya. Nah, ini Imam Ghazali menjelaskan tafsirnya ayat ini, ya. Innau, sesungguhnya Nabi Ismail, ya. Kenapa dia dipuji sebagai orang yang memenuhi janji? Maka dikisahkan, innau, sesungguhnya Nabi Ismail, wa'ada, pernah berjanji Nabi Ismail ini insanan kepada seseorang fi maudhi'in, di dalam sebuah tempat. Jadi dia janji kepada seseorang di sebuah tempat. Falam yarji, maka setelah janji orang ini pergi, ya, setelah dijanjikan orang itu, orangnya pergi. Falam yarji, maka tidak kembali ilaihi, kepada tempat ini, zalikal insanu, orang yang dijanjikan Nabi Ismail itu, ya. Entah dijanjikan apa, pokoknya dia pergi dan tidak kembali. Balnasia, sebaliknya lupa manusia atau temannya Nabi Ismail ini. Nah, Nabi Ismail itu nggak mau pergi kemana-mana, dia nungguin orang itu di tempat tersebut, ya. Fabaqiya, maka menetap atau duduk Ismailu, Nabi Ismail di tempat itu, itsnaini wa isyrina yauman, selama 22 hari. Fintidhari, di dalam menunggu manusia atau orang tadi itu. 22 hari dia tersandra di tempat itu, tidak kemana-mana. Saking kepinginnya Nabi Ismail itu memenuhi janji. Walamma hadarat, dan nah ini cerita yang lain. Nah, sekarang kan tadi saya katakan selalu setelah Quran, hadis, nah nanti setelah itu Al-Ghazali akan menyebutkan kisah-kisah atau ucapan dari para sahabat. Ini contohnya, walamma hadarat, dan ketika datang Abdullah bin Umar, kepada sahabat Abdullah bin Umar, yaitu putranya Sayyidina Umar bin Khattab, ya, al-wafatu, kematian, ketika sahabat Abdullah bin Umar menjelang meninggal, qala, berkata Abdullah bin Umar, dia ingat sebuah janji menjelang wafat. Inna, sesungguhnya keadaan berikut ini, dhamir sya'an, karena pernah terjadi, ada khataba, melamar, ya, ila bnati, kepada anak perempuanku, rajulun, seorang laki-laki, min Quraisyin, dari suku Quraisy. Aku ingat dulu ada seorang laki-laki meminang anakku. Wa qad kana, dan ada ilaihi, kepada orang ini, minni, dariku, syibhul wa'di, serupa janji. Aku ya agak berbau janji kepada dia untuk meluluskan pinangan dia itu. Tapi belum saya eksekusi janji saya ini menjelang meninggal ini. Sayyidina Abdullah bin Umar tidak mau meninggal sebelum dia memenuhi janji terakhir ini. Fa wallahi, maka demi Allah, la alqa, tidak akan menjumpai aku Allah, kepada Allah nanti kalau meninggal, bithulutsin nifaki, dengan sepertiga kemunafikan. Karena kemunafikan itu kan ayatnya ada 3 kan, nanti akan dijelaskan dalam sebuah hadis itu. Ayatul munafiki thalathun, ya kan? Ayatnya atau tandanya seorang munafik itu 3. Ketika bicara bohong, ketika berjanji tidak dipenuhi, dan
ketika apa ya, ketika apa itu, ketika diberikan kepercayaan dia tidak memenuhi kepercayaan, mencederai kepercayaan itu ya. Jadi melanggar janji itu sepertiga kemunafikan itu. Saya nggak mau mati menjumpai Allah dengan membawa beban ini, karena itu saya harus meluluskan pinangan laki-laki itu. Ushidukum, menyaksikan aku Abdullah bin Umar ya, kum kepada kalian semua, anni sesungguhnya aku qad zawwastu, telah mengawinkan aku kepada laki-laki dari Quraisy tadi itu, ibnati kepada anakku. Inilah yang dilakukan di saat-saat terakhir oleh sahabat Abdullah bin Umar, karena dia pernah janji mau mengawinkan anaknya dengan seorang laki-laki ya, belum terpenuhi itu. Wa an Abdullah bin Abil Khansa'i, dan diceritakan dari sahabat Abdullah ibn Abil Khansa ya. Ini sahabat ini apa ya, kalau saya cek di dalam kitab Kutubur Rijal ya, kitab mengenai sejarah para rawi-rawi hadis ya, itu namanya adalah bukan Abdullah ibn Abil Khansa, tetapi Abdullah ibn Abil Khamsa ya, bukan pakai nun tetapi pakai mim ya. Mana tadi itu? Wa an Abdillahi ibni Abil Khansa'i. Kalau di dalam Kutubur Rijal atau dalam sejarah para sahabat itu disebutkan namanya adalah Abil Khamsa ya, Abil Khamsa pakai mim bukan pakai nun ya, sorry, bukan pakai mim tapi pakai ha ya, Al-Hamsa bukan Khansa, karena kalau Khansa itu nama, Al-Khansa itu nama seorang penyair jahiliyah yang terkenal sekali, perempuan ya, Al-Khansa ya, penyair jahiliyah perempuan. Jadi pada zaman jahiliyah itu ada penyair perempuan besar yang kemudian masuk Islam belakangan ya, namanya Al-Khansa ya. Jadi ini bukan Abil Khansa tetapi Abil Hamsa ya. Dalam syarah Ihya itu adalah Abil Hamsa ya. Nah, inilah pentingnya kita baca kitab Ihya itu dengan perbandingan berbagai teks, karena kadang-kadang ada salah cetak tetap ya. Jadi ini salah cetak ini. Wa an Abdullah bin Abil Hamsa'i, dan dari sahabat Abdullah ibn Abil Hamsa. Ini sahabat yang termasuk sahabat yang masuk Islam lumayan awal, karena sejak Nabi sebelum hijrah ke Madinah. Dan menurut keterangan dalam Kutubur Rijal diterangkan bahwa ini sahabat yang hanya punya satu hadis saja, yaitu hadis yang nanti kita akan baca ini. Jadi kan sahabat itu kan macam-macam. Ada sahabat itu yang sama sekali tidak pernah kita ketahui dia itu punya hadis yang diceritakan kepada orang berikutnya. Ada hadis yang menceritakan, ada sahabat yang hadisnya banyak sekali seperti Abu Hurairah ya, Abu Hurairah atau Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar ya, atau Siti Aisyah, itu kan banyak sekali hadisnya. Tetapi ada sahabat yang tidak punya hadis sama sekali, karena sahabat itu kan puluhan ribu kan, sahabat itu puluhan ribu. Nah, tidak semua sahabat Kanjeng Nabi itu meriwayatkan hadis. Ada sahabat besar sekali tetapi hadisnya sedikit. Misalnya Abu Bakar, itu sahabat, itu hadisnya tidak banyak. Sayyidina Ali misalnya tidak banyak. Ya tidak banyak kalau di dalam koleksi hadis versi Sunni, dalam versi Syiah banyak sekali. Nah, ada sahabat yang hanya punya satu hadis saja. Nah, ini contohnya ini. Jadi Abdullah ibn Abil Hamsa ini adalah sahabat yang hanya punya satu hadis saja. Hadisnya ini, wa an Abdullah ibn Abil Hamsa, dan dikisahkan dari sahabat Abdullah ibn Abil Hamsa.
Qala, berkata Abdullah bin Hamzah ini, bay'atun nabiyya qabla an yub'atha wa baqiyat lahu baqiyatun fawa'adtuhu an atiyahu biya fi makanihi dzalika. Bay'atu, berbaiat aku, ya. Bay'atu, berbaiat aku an-nabiyya kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qabla an yub'atha, sebelum diutus kanjeng Nabi, maksudnya sebelum diutus sebagai nabi, ya. Jadi artinya ini ya sebelum Nabi menjadi Nabi, ya. Jadi ini peristiwa terjadi sebelum Nabi menjadi Nabi. Makanya saya katakan ini sahabat yang unik karena dia hanya punya satu hadis saja, dan hadis ini tentang sesuatu yang terjadi sebelum kanjeng Nabi jadi Nabi. Oh, ini makanya ini informasinya sangat berharga sekali. Artinya ini kesaksian tentang kepribadian kanjeng Nabi waktu beliau belum jadi Rasul. Dan ini hadis seperti ini jarang sekali. Hadis yang terkait dengan kesaksian Nabi sebelum jadi Rasul. Ya ada juga sih hadis yang tentang kejadian Nabi sebelum jadi Rasul. Misalnya dalam Bukhari Muslim atau dalam Kutubus Sittah kita banyak membaca cerita tentang kanjeng Nabi yang bercerita waktu masih kecil pernah dadanya dibelah, dibelah, ya. Kemudian diambil hatinya dan diisi dengan ilmu dan kebijaksanaan, lalu setelah itu ditutup lagi dadanya. Dan itu kan ada kisah mengenai kanjeng Nabi waktu kecil ketika terjadi peristiwa ajaib, ya, yaitu kanjeng Nabi pernah dibelah dadanya untuk dibersihkan hatinya dari kotoran-kotoran itu. Tetapi tidak banyak hadis yang bercerita mengenai periode kanjeng Nabi sebelum jadi Nabi. Nah, salah satunya ini hadis ini informasinya sangat berharga. Bay'atu, berbaiat aku, baiat aku maksudnya Abdullah bin Abil Hamzah an-nabiyya kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla an yub'atha, sebelum diutus jadi nabi kanjeng Nabi ini. Artinya ini bukan baiat dalam pengertian baiat masuk Islam, ya, karena sebelum jadi nabi kanjeng Nabi. Ini baiat terkait dengan, ya, saya nggak tahu ini baiat mungkin berbaiat atau berjanji untuk loyal membantu kanjeng Nabi dan seterusnya. Jadi ini baiat bukan dalam konteks keislaman, ya, karena Nabi belum jadi Nabi ini. Wa baqiyat, dan tersisa lahu bagi kanjeng Nabi baqiyatun, suatu sisa, ya. Jadi dia berbaiat kepada kanjeng Nabi untuk menolong, untuk apalah, dan kemudian berjanji kepada kanjeng Nabi. Nah, ada satu janji yang tersisa. Fawa'atu, maka berjanji aku kepada kanjeng Nabi an atiya, untuk mendatangkan aku kepada kanjeng Nabi biha, dengan baqiyah ini, fi makanihi, di dalam tempatnya kanjeng Nabi, dzalika itu, ya. Artinya dia berjanji untuk memberikan kepada kanjeng Nabi sesuatu, ya, di tempat itu, dan kanjeng Nabi disuruh nunggu. Nah, kanjeng Nabi berjanji mau nunggu. Fanasi itu, maka lupa aku yaumi, pada hariku hari ini, hari di mana dia janji itu, wal ghadi, dan besoknya, fa'ata itu, maka datang aku kepada kanjeng Nabi al yaumats tsalitsah, pada hari ketiga. Wa huwa, sementara kanjeng Nabi fi makani, di dalam tempatnya kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tetap duduk di situ selama 3 hari karena dia sudah berjanji mau menunggu itu. Nah, ini menarik karena ini hadis atau informasi ini bercerita mengenai kepribadian kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu orang yang memang pegang janji. Bahkan sebelum jadi Nabi, salah satu sifatnya ya ini itu. Sampai 3 hari nunggu orang karena sudah janji itu. Dan tidak ditinggal kemana-mana. Kalau kita kan ditunggu sejam 2 jam, alah tinggal aja, ini nggak jelas orang ini, kan gitu kita kan, ini orang nggak jelas janji, nggak datang gitu, tinggal aja lah. Ini Nabi nggak, 3 hari, 3 hari. Nabi Ismail berapa tadi, 22 hari, ya. Nunggu orang janji, karena sudah janji tunggu sampai 22 hari.
Kita sejam udah merasa lama sekali. Faqala, maka berkata Kanjeng Nabi ketika Abdullah bin Abil Hamzah datang ini, maka ya fata, wahai anak muda, laqad syaqaqta alayya. Laqad syaqaqta, sungguh telah memberatkan engkau alayya kepadaku, aku hahuna di sini, mundu salasin, sejak 3 hari. Kamu ini kok bikin saya repot itu ya. Antadhiru, menunggu aku, atau dalam keadaan menunggu aku kepada kamu. Ya kan Nabi agak komplain, kenapa kamu kok bikin repot aku selama 3 hari ini nunggu di sini. Tapi kan Nabi nggak meninggalkan tempat itu. Wakila, dan dikatakan di Ibrahim kepada Ibrahim ibn Adham. Nah ini juga harus kita pahami. Begitu kita mendengar atau membaca nama Ibrahim tanpa keterangan apapun di dalam kitab-kitab tasawuf, maka pasti itu Ibrahim di situ maksudnya adalah Ibrahim bin Adham. Bukan Ibrahim Nabi Ibrahim, karena kalau Nabi Ibrahim pasti ada doanya alaihi salam atau sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Ibrahim tanpa ada keterangan apapun, tidak ada alaihi salam atau rahimahullah ya, itu maksudnya adalah Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu adalah salah satu wali besar yang hidup pada abad kedua Hijriah, yang sudah saya terangkan berkali-kali. Ini tokoh sufi yang luar biasa, yang kisahnya sama atau mirip dengan Buddha Gautama. Dulunya dia adalah seorang raja, seorang bangsawan yang sangat terhormat, berasal dari daerah di Afghanistan ya. Kemudian meninggalkan seluruh kemewahan hidup dan menjalani kehidupan sebagai seorang sufi, dan kemudian banyak melakukan siyahah, traveling, perjalanan. Sering melakukan ziarah atau dolan kalau bahasanya Pak Demung gitu ya. Pak Demung Paryono, dolan kemana-mana itu. Ini pekerjaan Ibrahim bin Adham ini. Karena memang ciri wali-wali zaman dulu itu ciri-cirinya adalah sering bepergian. Tapi ini bepergian bukan untuk kelencer ya, bukan untuk wisata. Bepergian sebagai laku spiritual. Karena ketika orang dalam perjalanan itu ya, itu psikologinya kan lain ya. Ketika orang dalam perjalanan itu kan kejiwaan orang yang di dalam perjalanan itu kan beda dengan kejiwaan orang yang sedang tinggal di sebuah tempat. Ketika jenengan itu tinggal di sebuah tempat, itu kan kejiwaannya itu ya, atau rasa yang kita rasakan, perasaan kita itu kan, ya saya kan tinggal di sebuah tempat. Jadi kemudian kita tergoda misalnya numpuk barang, ya kan, numpuk barang, koleksi ini, koleksi itu. Karena nggak kemana-mana, tinggal di sebuah tempat, ya kita merasa nyaman di tempat itu, kemudian kita mulai menumpuk barang. Beli barang, menumpuk barang, merasa nyaman. Tapi kalau jenengan itu dalam perjalanan, kan nggak mungkin sampai beli barang banyak-banyak. Ya karena pasti akan merepotkan, akan memberatkan perjalanan kita. Jadi salah satu kebiasaan para wali-wali pada zaman pertama Islam dulu, ya, itu adalah mereka sering siyahah, pergi dari sebuah tempat ke tempat yang lain, dan mereka nggak punya tempat tinggal yang permanen. Mereka pergi terus. Karena begitu orang itu di dalam perjalanan, itu pasti tidak akan tergoda untuk menyimpan barang banyak-banyak. Ya dia akan membawa barang secukupnya, karena begitu sampean membawa barang terlalu banyak, pasti akan memberatkan perjalanan. Jadi perjalanan itu, traveling itu sebagai bagian dari laku rohani sebetulnya ya. Nah sekarang nggak bisa travel karena pandemi ya. Tapi ini travelnya aman karena tidak bareng-bareng sama orang, ini sendirian ya. Kadang jalan kaki. Kita kan pernah baca kisah siapa ya? Hatim Al-Hafi At-Ta'i, itu juga seorang
wali besar pada abad-abad pertama dalam sejarah Islam itu disebut sebagai Hatim al-Hafi, Hatim yang tidak pernah pakai sendal, tapi jalan terus itu. Karena begitu pakai sendal nanti merasa nyaman dan kemudian ya itu. Jadi ini memang kisah-kisah seperti ini ya. Ini menandakan betapa para tokoh-tokoh sufi di awal dulu itu salah satu cara mereka untuk menghindari, untuk tidak terjerat kepada kesenangan dunia ya. Mereka mempunyai gaya hidup tertentu yang intinya itu sebetulnya supaya orang nggak melekat pada dunia saja, jalan terus ya. Kemudian mengurangi konsumsi makanan dan seterusnya. Kalau kita baca kisah-kisah dalam kitab Ihya ini itu semua. Jadi, nah ini Ibrahim bin Adham ini salah satu tokoh besar dalam sejarah sufi awal ya. Nah ini dikatakan kepada Ibrahim bin Adham, ar-rajulu yuwa'idur rajula al-mi'ada fala yazi'u. Ada orang nanya kepada Ibrahim bin Adham, ar-rajulu, ada seorang laki-laki yuwa'idu berjanji, laki-laki ini ar-rajula kepada laki-laki yang lain, al-mi'ada suatu janji, kemudian fala yazi'u, maka tidak datang orang ini. Orang janji nggak datang-datang. Gimana sikap kita Kiai Ibrahim bin Adham ini? Kita nunggu enggak, kalau nunggu berapa lama itu ya. Sudah jam 9 ini ya. Qala berkata Ibrahim bin Adham, yantaziru ila an yadkhula waktu sholati. Yantaziru menunggu orang laki-laki tadi itu kepada laki-laki yang lain itu ila an yadkhula sampai masuk waktu sholati, waktu sholat allati taji'u yang akan datang. Artinya kalau misalnya janjinya jam 9, kita tunggu sampai zuhur tiba, kira-kira begitu ya. Setelah itu kita tinggal sholat maksudnya ya. Itulah ini kalau ini ajarannya Syekh Ibrahim bin Adham. Wa kana dan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wa'ada, ketika janji Rasul wa'dan sebuah janji, qala maka berkata kanjeng Nabi asa, barangkali. Jadi kanjeng Nabi kalau berjanji itu tidak mau berjanji dengan pasti, tapi asa, ya mungkin nanti gitu kan. Jadi tidak menggunakan redaksi yang menyarankan kepastian, tapi menyarankan kepada kemungkinan. Jadi supaya kalaupun belenjani gitu, atau tidak mampu memenuhi janji itu, kita tidak terkena beban dosa itu. Wa kana dan ada Ibnu Mas'udin, sahabat Ibnu Mas'ud, la yaitu tidak berjanji Ibnu Mas'ud wa'dan suatu janji illa wa yaqulu, kecuali mengatakan Ibnu Mas'ud insyaallah. Jadi kalau janji insyaallah. Insyaallah. Makanya orang-orang NU kalau janji insyaallah ya. Sampai dibuat semacam guyonan atau ledekan. Pokoknya kalau orang-orang NU janji insya Allah ya karena sering nggak dipenuhi janjinya, jadi insya Allah itu artinya tidak terlaksana janjinya. Padahal mestinya bukan begitu ya. Mestinya insya Allah itu bukan berarti kita itu terus kemudian kalau insya Allah terus merasa nyaman tidak memenuhi janji itu. Sebetulnya kan ini insya Allah ini untuk menghindarkan kita dari beban moral. Tapi bukan dari awal langsung niatnya itu ya tidak akan memenuhi janji itu, bukan itu ya. Jadi insya Allah ini sekarang disalahpahami seolah-olah kalau insya Allah itu ya pasti nggak dipenuhi. Bukan begitu. Wahwa dan janji seperti ini dengan menggunakan redaksi insya Allah atau asa ya, al-aula adalah janji yang lebih utama itu. Itulah ajaran para wali-wali zaman dulu ketika janji, dan ajaran kanjeng Nabi dan para sahabat seperti ini ya. Saya kira cukup sekian ngaji Ihya malam ini, dan semoga kita bisa melaksanakan ajaran kitab Ihya ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama ini zaman pilkada, ini zaman para orang-orang pada janji ini ya. Pilkada serentak ini. Semoga kita dapat berkah dari ngaji Ihya malam ini. Mari kita tutup
bacaan Ihya malam ini dengan bacaan selawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.